Oke, sambil sambil menunggu, saya langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di pertemuan ketiga dari kelas perencanaan dan rekrut ya. Masih ada yang masuk. Ini kalau saya jelasin sambil jelasin terus nanti agak ke skip, itu kemungkinan lagi ada mahasiswa yang masuk, jadi harus saya admit dulu, nggak apa-apa ya. Oke, Pak. Nah, oke. Di pertemuan ketiga ini saya mau ulas sedikit. Jadi di pertemuan kedua kemarin kan kita sudah bahas kaitannya dengan evolusi konsep dari manajemen SDM ya. Jadi di mata kuliah ini sebenarnya saya mau tarik ke awal sekali konsep manajemen SDM itu asal muasalnya dari mana sih gitu ya. Nah, kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, kemarin juga kita sudah bahas mengenai konsep dari apa itu manajemen ya. Nah, kemarin kita udah bahas konsep manajemen, terus evolusi konsep dan peran manajemen SDM ya, dari masa ke masa itu perubahannya seperti apa. Kemudian juga kita juga sudah bahas tujuan dari kita melakukan manajemen SDM itu apa gitu ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sebuah manajemen SDM ya. Walaupun di sini aktivitas-aktivitasnya adalah aktivitas yang inti sebenarnya. Jadi di dalam aktivitas ini masih banyak lagi subaktivitas yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian juga kemarin kita sudah bahas lingkungan yang berpengaruh dalam sebuah manajemen SDM. Nah, sekarang kita di pertemuan ini kita sudah masuk sebenarnya ke dalam apa itu perencanaan SDM ya. Tapi kita bahas dulu konsepnya ya, konsep besaran dari apa itu perencanaan sumber daya manusia. Jadi di sini di slide ini ada beberapa ahli ya yang menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen SDM. Oke, jadi kalau menurut yang pertama menurut Fajar dan Heru, perencanaan SDM adalah proses penentuan kebutuhan SDM dalam suatu organisasi yang menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah serta kualifikasi orang yang tepat dalam pekerjaan serta pada waktu yang tepat. Jadi kalau di dalam pertemuan saya ini ataupun di dalam slide ya, ketika menjelaskan pengertian-pengertian, mungkin nanti akan ketemu istilah kayak gini. Yang pertama ya, menurut Fajar dan Heru, perencanaan SDM adalah proses penentuan kebutuhan SDM dalam suatu organisasi ya. Nah, pengertian organisasi di sini artinya maksudnya luas gitu ya. Jadi yang namanya perencanaan SDM tidak hanya dalam perusahaan saja gitu ya, tapi dalam organisasi secara keseluruhan. Artinya organisasi secara keseluruhan bisa saja yang namanya manajemen SDM ini juga digunakan tidak dalam perusahaan ya, tapi mungkin kita ketika kita berorganisasi, katakanlah kita lagi sedang sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan misalnya, maka dalam proses pengisian orang-orang di dalamnya juga butuh yang namanya konsep perencanaan SDM gitu ya. Atau misalnya kita dalam organisasi-organisasi non formal, misalnya organisasi olahraga misalnya, itu konsep perencanaan SDM juga bisa sebenarnya digunakan untuk menentukan kebutuhan SDM di dalam organisasi tersebut. Makanya dalam pengertian-pengertiannya nanti mungkin kalian akan temukan tidak berfokus pada perusahaan gitu ya. Jadi kayak di sini
proses penentuan kebutuhan SDM dalam suatu organisasi. Bicaranya organisasi, artinya konsepnya lebih luas lagi, tidak terbatas pada perusahaan. Karena perusahaan sendiri itu juga merupakan suatu contoh dari organisasi sebenarnya. Nah, itu tadi pengertian yang pertama ya. Jadi, penentuan kebutuhan SDM dalam suatu organisasi yang menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah serta kualifikasi orang yang tepat dalam pekerjaan serta pada waktu yang tepat. Jadi, menurut Fajar dan Heru, nah yang namanya perencanaan SDM ini berfokus pada pemenuhan orang atau pemenuhan SDM dari sisi jumlahnya, juga dari sisi kualifikasinya. Artinya dari sisi kualitas dan pemenuhan SDM dari sisi kualitas dan kuantitasnya, ya. Kemudian yang kedua dari Handoko ya. Itu dijelaskan bahwa perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang. Nah, ini sudah mulai pengertian yang kedua ini sudah mulai erat kaitannya dengan pemenuhan atau pencapaian strategi bisnis perusahaan gitu ya. Nah, kita lihat pengertian yang ketiga oleh Mangkunegara. Perencanaan tenaga kerja ya, adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan peramalan. Ya, ada forecasting nanti ya. Nanti kita akan belajar tentang forecasting. Kemudian pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai pada waktu yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Nah, ini beberapa pengertian dari sebuah perencanaan SDM. Kemudian, kenapa perencanaan SDM itu diperlukan gitu ya? Kenapa sih, apa sih pentingnya atau kenapa sih perencanaan SDM ini diperlukan? Yang pertama pastinya organisasi atau perusahaan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis ya. Yang pertama pastinya ada perusahaan dalam kaitannya persaingan bisnis dalam si perusahaan itu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, pastinya ada fungsi perencanaan ya, di semua aspek. Mau itu aspek perencanaan SDM-nya, perencanaan keuangannya, perencanaan penjualannya gitu ya, pasti ada. Nah, aspek perencanaan SDM pastinya merupakan salah satu yang harus diperhatikan untuk saat ini dan yang akan datang. Dalam perencanaan SDM juga dikaitkan dengan bagaimana perusahaan mencapai tujuan perusahaan gitu ya. Sehingga kemudian diperlukan SDM baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Artinya jumlah orang yang dibutuhkan berapa banyak gitu ya. Kemudian model orangnya mau kayak apa. Misalnya kita berencana buka toko coffee shop misalnya ya, buka toko kopi lah, kecil-kecilan gitu ya, di pojokan lampu merah dekat kampus TIE misalnya gitu. Nah, maka kita pasti akan menentukan kan perencanaan bisnisnya mau seperti apa, skala bisnisnya mau kayak apa, permodalannya dari mana gitu ya, apa dari kocek sendiri, apa dari pinjem ke bank dan sebagainya. Kemudian dari sisi perencanaan orangnya. Kalau kita buka toko kopi, maka orang-orang yang kita butuhin berapa banyak. Ya, katakanlah toko kopi yang kayak apa sih, Teguk gitu ya, yang murah-murah gitu ya, yang 10 ribuan, 5 ribuan gitu. Nah, maka kita mungkin perlu ada yang ngeracik kopinya, ada yang kasirnya gitu ya.
ada kemudian mungkin suppliernya, artinya yang dia belanja barang gitu dan sebagainya. Nah, itu dari sisi jumlahnya. Mungkin kita butuh 3 orang. Kemudian modelnya mau kayak apa orangnya. Artinya modelnya itu orangnya harus yang jujur misalnya gitu ya, harus yang cekatan, harus yang ramah dalam melayani pembeli gitu dan sebagainya. Nah, itu kenapa yang namanya perencanaan SDM ini dibutuhkan ya, untuk memenuhi kebutuhan orang baik secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang namanya kebutuhan SDM ini pasti akan berubah-berubah sesuai dengan perubahan kondisi internal perusahaan maupun lingkungan eksternal. Nah, kenapa perencanaan SDM ini penting? Karena perencanaan SDM ini sangat diperlukan untuk meramalkan dan mengantisipasi isu-isu ketersediaan SDM sebelum menjadi permasalahan-permasalahan yang menghambat organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan slide di pertemuan sebelumnya ya, perbedaan antara pengelolaan SDM dulu dengan pengelolaan SDM yang kekinian gitu ya. Kalau pengelolaan SDM dulu itu dia lebih terlepas dari yang namanya pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Jadi yang namanya pengelolaan SDM zaman dulu ya hanya sifatnya administratif. Hanya sifatnya menempel saja sebagai pelengkap, sebagai ya pelengkap lah ya. Sebagai pelengkap jalannya sebuah bisnis. Nah, berbeda dengan sekarang. Sekarang yang namanya pengelolaan SDM itu menjadi bagian penting dari bisnis. Jadi kalau dulu pengelolaan SDM itu sifatnya reaktif ya. Jadi ketika ada masalah, jadi karena dia fungsinya hanya sebagai pelengkap sebuah bisnis perusahaan, maka dia sifatnya juga reaktif. Jadi ketika ditemukan masalah, baru kemudian ada tindakan, gitu ya. Ada orang yang resign, baru kemudian diisi orang baru, gitu ya. Ada si orang tersebut pensiun dulu, baru kemudian ngerekrut orang baru, baru kemudian dipromosikan dari dalam misalnya. Nah, berbeda dengan model pengelolaan SDM yang kekinian ya. Model pengelolaan SDM yang kekinian itu sifatnya lebih responsif ya. Kalau tadinya lebih reaktif gitu ya, kalau ini dia responsif. Artinya dia karena menjadi satu dengan bisnis organisasi gitu ya, atau bisnis sebuah perusahaan, maka dia tidak lagi menjadi pelengkap, tapi dia menjadi bagian yang penting, dianggap penting dalam bisnis perusahaan. Jadi dalam konsep perencanaan SDM diharapkan nantinya permasalahan-permasalahan yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Dengan adanya perencanaan SDM ini bisa diantisipasi jauh-jauh hari sebelum menjadi permasalahan-permasalahan yang menghambat. Contohnya misalnya salah satu contoh dari perencanaan SDM adalah perencanaan suksesi orang, artinya pergantian orang. Perusahaan harus punya analisis kira-kira dalam 1 tahun itu berapa sih jumlah karyawan yang pensiun secara normal gitu ya. Artinya yang usianya udah 55 gitu ya. Usia 55 kan dia pensiun ya. Nah, itu udah harus ada analisanya. Misalnya dalam 1 tahun itu kira-kira orang yang pensiun itu sekitar 10 orang dalam 1 tahun. Kemudian juga dianalisa kira-kira orang yang putus hubungan kerjanya tidak pensiun, artinya dia mengundurkan diri gitu ya. Kemudian dia meninggal dunia, kemudian mungkin dia sakit berkepanjangan dan tidak bisa melakukan pekerjaannya, itu berapa persen kira-kira dari populasi karyawan. Nah, itu sudah bisa diprediksi tuh. Katakanlah setahun itu 10% misalnya. Ditambah yang tadi pensiun gitu ya. Katakanlah 1 tahun itu ada
25 orang yang akan keluar dari perusahaan. Nah, maka dari angka tersebut maka bisa diramalkan isu-isu ke depannya itu mau seperti apa. Apakah perusahaan butuh untuk rekrut gitu ya? Apakah perusahaan kemudian kondisi bisnisnya juga lagi goyang misalnya gitu ya? Permodalannya juga lagi susah misalnya, maka akan hadir solusi-solusinya akan seperti apa. Jadi sudah diantisipasi dulu jauh-jauh hari. Misalnya katakanlah tadi ada diantisipasi 25 orang yang akan putus hubungan kerjanya. Maka dalam konsep perencanaan SDM bisa saja disolusikan, oh berarti di awal tahun harus dilakukan rekrut dulu nih, gitu. Rekrut karyawan baru misalnya. Atau misalnya karena yang tadi putus hubungan kerja, dia mengisi posisi-posisi penting di perusahaan, maka setelah dilakukan perencanaan SDM bisa diantisipasi dengan aktivitas misalnya orang-orang yang ada di perusahaan itu diberikan pelatihan misalnya, diberikan pengembangan-pengembangan SDM. Jadi secara kompetensi dia meningkat dan dia siap untuk ditempatkan di posisi-posisi yang penting yang nantinya akan ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah diproyeksikan tadi. Nah, maka ini perencanaan SDM ini tugasnya adalah meramalkan. Nanti kita akan belajar mengenai forecasting ya, peramalan SDM. Itu secara singkat seperti itu. Kemudian tadi mengapa perencanaan SDM diperlukan? Nah, ini apa tujuan perencanaan SDM? Yang pertama, pastinya tadi menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Kemudian untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa kini maupun masa depan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Menjadi pedoman untuk menetapkan program-program selanjutnya gitu ya. Ada program rekrut gitu ya tadi. Ada program seleksi, ada program pengembangan kompetensi, ada program kompensasi, ada pemeliharaan SDM, kedisiplinan, dan seterusnya. Menjadi pedoman dalam melakukan mutasi secara vertikal maupun horizontal ya. Mutasi secara vertikal itu artinya si orang tersebut dimutasi secara vertikal ke atas gitu ya, jalurnya ke atas. Artinya dipromosikan, misalnya dari staff menjadi supervisor misalnya. Dari supervisor menjadi manajer. Nah, itu mutasi secara vertikal. Kemudian juga ada mutasi secara horizontal. Kalau mutasi secara horizontal itu umumnya dia setingkat tapi beda unit kerja gitu ya. Jadi misalnya dari staf di bagian keuangan pindah ke staf bagian SDM gitu. Atau di staf bagian pemasaran pindah ke staf di bagian pindah ke supervisor di bagian SDM misalnya gitu ya. Nah, itu dia vertikal horizontal gitu ya. Perbedaannya jelas ya. Jadi kalau vertikal itu ke atas atau ke bawah bisa promosi atau demosi. Demosi itu turun jabatan. Kalau horizontal itu tingkatannya sama tapi dia pindah-pindah unit kerja. Dan menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Jadi tujuan dari perencanaan SDM ini sangat luas gitu ya konsepnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya perencanaan SDM itu kan pasti dikaitkan dengan pencapaian tujuan perusahaan gitu ya. Nah, dari mana sih kita tahu sebuah perusahaan itu punya tujuan gitu ya? Atau
Misalnya kita lihat perusahaan, kemudian apa sih impian dari didirikannya perusahaan tersebut tuh apa sih gitu ya? Eh, Tujuan dari perusahaan itu ada tuh mau ngapain sih? Nah, itu kita akan bahas hari ini, kemudian kita kaitkan dengan eh, konsep perencanaan SDM ya. Ini saya ulas lagi dari sisi pengertiannya yang tadi dijelaskan. Jadi perencanaan SDM merupakan fungsi yang paling awal dalam manajemen SDM sebagai bagian dari fungsi perencanaan strategis organisasi yang didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dan berkesinambungan. Jadi yang namanya perencanaan SDM ini bukan hanya ketika di awal tahun saja, ya. Bukan hanya di tengah tahun atau di akhir tahun saja. Yang namanya perencanaan SDM itu dilakukan prosesnya secara sistematis, artinya melalui tahapan-tahapan yang sudah terstruktur gitu ya. Prosesnya sistematis, tahapannya sudah terstruktur dan berkesinambungan. Berkesinambungan ini artinya terus-menerus, dia tidak ada putusnya ya, tidak ada selesainya. Jadi misalnya kita melakukan perencanaan untuk kebutuhan orang dari sisi jumlah misalnya gitu. Nah, maka itu akan terus tuh kita rencanakan, kita kaitkan dengan strategi bisnis, kemudian kita rencanakan jumlah orangnya, kemudian action plan-nya kita kita tetapkan apa, kemudian baru kita lakukan yang namanya proses rekrutnya misalnya. Kemudian kita evaluasi, nah dari evaluasi kemudian kita kaitkan lagi itu langkahnya masih selaras nggak dengan pencapaian strategi bisnis gitu ya. Jadi terus-menerus berkesinambungan. Ya, didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dan berkesinambungan dalam menentukan kebutuhan SDM di masa depan, baik secara kuantitas maupun kualitas, ya, pada waktu yang tepat dalam jangka panjang guna mengantisipasi perubahan lingkungan dan organisasi serta meminimasi biaya dalam rangka pencapaian tujuan individu dan organisasi. Nah, ini yang saya garis bawahin, ini adalah kata kunci sebenarnya. Kata kunci dari perencanaan SDM ya. Jadi kalau nanti di ujian gitu, di UAS atau UTS, jelaskan mengenai apa itu konsep perencanaan SDM. Nah, paling tidak poin-poin yang menjadi kata kunci ini harus ada di dalam jawaban ya. Nanti saya akan melihat apakah kata kunci ini muncul di dalam jawaban gitu ya. Walaupun pengertian dari perencanaan SDM-nya ini berbeda-beda. Mungkin kalian ngambil sumber dari mana gitu ya. Dari si A atau si B gitu. Pasti di dalamnya ada kata kunci yang saya garis bawah ini. Nah, kata kunci pertama, perencanaan SDM tujuannya untuk memenuhi kuantitas SDM yang tepat. Kuantitas artinya dari sisi jumlah ya, dari sisi angka. Kemudian kata kunci kedua untuk memenuhi kualitas SDM yang tepat. Jadi dari sisi kualitas, dari sisi kompetensi SDM yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah kaitannya dengan waktu. Waktu yang tepat, posisi yang tepat, dan perilaku bekerja yang tepat. Artinya waktu yang tepat adalah misalnya ya tadi tuh misalnya kita sudah memprediksikan bahwa tahun ini ada karyawan yang pensiun sebanyak 10 orang misalnya. Nah, pensiunnya ini bulan apa misalnya? Bulan Mei misalnya. Nah, maka kita harus melakukan rekrut. Katakanlah aktivitas selanjutnya adalah kita lakukan rekrut. Maka kita lakukan rekrut ya kalau bisa sebelum bulan Mei gitu. Jadi ketika bulan Mei si orang tersebut
atau karyawan kita itu pensiun, maka sudah ada orang yang baru nih, sudah terpenuhi penggantinya gitu. Jangan sampai kita lakukan rekrutnya baru bulan April misalnya. Bulan Mei baru proses seleksi karyawan gitu ya, baru proses ujian, seleksi dan sebagainya. Maka misalnya nanti targetnya bulan Juli baru ada kandidatnya atau karyawannya yang siap bekerja. Nah, ini kan pasti ada gap nih, kekosongan gitu ya. Kosongan. Jadi si orang itu udah pensiun Mei tapi baru bulan Juli baru diisi. Nah, ini waktunya nggak matching. Makanya yang namanya dengan adanya manajemen SDM ini diharapkan waktunya ini bisa matching. Waktunya tepat. Kemudian posisinya juga tepat. Dikaitkan dengan tadi nomor 2, kualitas SDM yang tepat. Jadi misalnya kita pengen merekrut seorang manajer akunting. Manajer akunting itu kualitasnya seperti apa sih? Mungkin dia punya lulusan S1 ekonomi atau S1 akunting. Kemudian juga dia punya brevet pajak misalnya gitu ya. Kemudian nanti penempatannya juga posisinya harus tepat. Dan yang ketiga, perilaku bekerjanya juga harus yang tepat. Artinya harus yang sesuai dengan budaya di perusahaan di tempat kita bekerja gitu ya. Nah, kata kunci keempat adalah minimalisir atau minimasi biaya. Nah, dengan adanya perencanaan SDM ini diharapkan biaya-biaya yang akan keluar dalam kaitannya pengelolaan SDM juga bisa dikelola dengan baik gitu ya, bisa diminimalisir, bisa dihemat. Tidak ada yang namanya duplikasi biaya karena misalnya jumlah SDM-nya kebanyakan gitu ya. Atau jumlah SDM-nya terlalu sedikit. Ini juga dampaknya pasti akan ke biaya. Misalnya kita salah dalam melakukan perencanaan SDM. Kita sudah diidentifikasi orang yang akan pensiun di tahun ini, misalnya ada 10 orang. Tapi karena perencanaan SDM-nya jelek, kita rekrut ya suka-sukalah. Misalnya kita rekrut 20 orang gitu ya. Kita tesnya 40 orang, yang keterima 20 orang misalnya. Maka kan pasti akan ada kelebihan 10 orang gitu ya. Kelebihan orang di perusahaan kita tuh 10 orang. Nah, itu mau ngapain gitu. Dia pastinya akan idle ya. Nganggur gitu. Gabut. Nah, itu mau diapain? Pasti dampaknya akan ke biaya. Nah, dengan perencanaan SDM yang baik, otomatis biaya-biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan oleh perusahaan akan diminimalisir. Nah, kata kunci yang kelima adalah pencapaian tujuan individu dan organisasi. Ya, jadi perencanaan SDM ini juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan sebenarnya. Dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Pencapaian tujuannya siapa? Yang pertama, individu. Individu ini diartikan sebagai setiap anggota organisasi yang ada di dalam organisasi. Ya. Kalau organisasinya bentuknya adalah perusahaan, maka anggota organisasinya itu ya bisa karyawan gitu ya, bisa atasan misalnya, owner gitu ya, pemilik perusahaan, bisa direktur misalnya gitu. Nah, setiap orang atau setiap anggota organisasi itu pasti kan punya tujuan-tujuan individu. Saya pengen dihargai, saya pengen gajinya besar, saya pengen dapat jabatan di situ, saya pengen status saya jadi karyawan tetap misalnya. Nah, itu tujuan individu sebenarnya. Nah, perencanaan SDM berupaya memenuhi itu sebenarnya, berupaya menghargai setiap tujuan individu yang dimiliki oleh setiap orang dalam perusahaan atau dalam organisasi. Nah, pencapaian tujuan yang kedua itu dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi ya. Artinya pencapaian tujuan dari perusahaan itu mau kemana. Perusahaan itu dibuat mau ngapain sih sebenarnya gitu ya. Sebagai amal atau nyari profit misalnya ya. Atau dia sebagai branding sebuah negara misalnya.
atau perusahaan ini sebagai ajang uji coba, misalnya ajang uji nyali. Mahasiswa misalnya mahasiswa pengen mahasiswa buka toko kopi misalnya di daerah Mampang, terus ngumpulin duit nih 10 juta gitu ya. Nah ini toko kopi ini tujuannya mau mau ngapain nih? Sekedar ajang uji nyali atau untuk brandingnya bahwa anak muda ini bisa punya usaha misalnya gitu ya? Atau pengen nunjukin ke orang tua masing-masing kalau anak muda juga bisa bikin usaha misalnya gitu atau apa? Atau ikut brandingnya mungkin dia tergabung di grupnya OKOC misalnya gitu, itu bisa aja gitu ya. Jadi itu dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan ini mau dibawa kemana sih? Perusahaan ini mau menuju ke arah mana? Mau bentuknya seperti apa? Kemudian mau mau apa ya? Mau bergerak di bidang apa mungkin gitu. Pencapaian tujuan organisasi. Nah, hari ini di pertemuan kali ini kita akan fokus ke kata kunci yang kelima ya. Jadi yang namanya perencanaan SDM itu juga erat kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi ya. Kita akan fokus ke situ di hari ini. Dari tadi slide sebelumnya tentang pentingnya perencanaan SDM, di beberapa slide ke depan kita akan explore lagi sebenarnya pentingnya perencanaan SDM dikaitkan dengan yang pertama organisasi gitu ya. Yang kedua individu. Jadi pentingnya perencanaan SDM dikaitkan dengan yang pertama organisasi atau perusahaan gitu ya. Kemudian yang kedua pribadi karyawan atau individu dan yang ketiga dikaitkan dengan negara atau lingkungan eksternal organisasi. Nah, untuk organisasi ya, ini tadi sudah sempat dibahas untuk menarik dan mempertahankan jumlah karyawan yang cukup, kemudian menggunakan karyawan secara maksimal, artinya tidak berlebih atau tidak kekurangan gitu ya. Kemudian juga untuk mengantisipasi dan menghadapi perubahan tuntutan bisnis secara keseluruhan, memenuhi kebutuhan kriteria SDM, kemudian memastikan kesempatan yang sama dalam hal promosi dan pengembangan kompetensi, mengontrol biaya SDM gitu ya, atau tadi meminimalisir biaya, dan mengintegrasikan seluruh aktivitas SDM. Nah, ini pentingnya perencanaan SDM bagi perusahaan. Kemudian bagi si individu atau pribadi karyawan misalnya ya, individu dalam organisasi atau pribadi karyawan, perencanaan SDM ini dibutuhkan atau dianggap penting karena untuk mengetahui arah jalur karir karyawan yang bersangkutan. Jadi dengan adanya perencanaan SDM yang baik, otomatis akan tergambar tuh jalur karir di dalam perusahaan itu mau ke arah mana. Jadi si karyawan ini ketika dia pertama kali direkrut, gitu ya, dia udah tergambar tuh, oh saya sekarang staff nih, tapi nanti 2 tahun lagi saya bisa nih berkesempatan untuk promosi gitu ya. Promosi jadi supervisor misalnya. Oh saya pengen jadi supervisor di bagian SDM lah. Atau mungkin juga saya bisa jadi supervisor di bagian pemasaran nih. Oke juga nih kayaknya nih. Oh nanti 4 tahun kemudian saya bisa promosi lagi nih naik ke manajer. Nah dengan adanya perencanaan SDM yang baik maka jenjang karir atau jalur karir karyawan itu ketika direkrut kemudian pengen ke arah mana dalam beberapa tahun ke depan itu udah tergambar ya. Nah, selanjutnya di nomor 2, mengetahui kompetensi apa saja yang harus dipenuhi oleh karyawan tersebut. Ya. Jadi dengan adanya perencanaan SDM yang baik, uh, si karyawan itu tahu. Jadi kompetensi apa sih yang dibutuhkan oleh
saya dalam rangka saya bisa mengerjakan pekerjaan di perusahaan ini gitu ya. Oh, saya harus bisa Microsoft Excel nih misalnya gitu. Harus bisa bahasa Inggris nih. Atau kalau misalnya si karyawan itu udah jelas arah jalur karirnya, maka dia bisa berpikir ke depannya, oh saya harus kuliah lagi S2 nih kalau gitu nih. Kalau saya mau jadi ngisi di posisi manajer, saya harus lanjutin S2 misalnya gitu. Atau saya harus ngambil sertifikasi-sertifikasi khusus nih, kayak misalnya brevet atau sertifikasi tentang keselamatan kerja misalnya, sertifikasi tentang risk management atau manajemen risiko misalnya gitu. Nah, itu si karyawan udah tahu nih. Jadi kompetensi apa yang harus dipenuhi oleh si karyawan tersebut dalam rangka apa namanya? Kalau si karyawan tersebut mau naik jabatan atau kalau dalam rangka karyawan tersebut bisa membantu kesehariannya di dalam pekerjaannya. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui waktu terbaik untuk mencapai jenjang karir tersebut. Nah, artinya dikaitkan dengan poin 1 dan poin 2, maka bisa tergambar ya kalau jalur karirnya kelihatan, maka si karyawan ini akan tahu nih waktu yang pas kalau saya mau jadi supervisor ini sekian tahun lagi saya bisa nih. Ya, dia bisa ngukur waktunya. Atau kalau saya mau jadi manajer tuh kira-kira sekian tahun. Kemudian kompetensi apa yang saya butuhkan untuk mencapai ke posisi tersebut. Nah, kira-kira itu. Gambarannya seperti itu untuk dampak positifnya bagi pribadi karyawan atau individu. Nah, kemudian yang ketiga, pentingnya perencanaan SDM dikaitkan dengan lingkungan eksternal organisasi atau bahkan mungkin di level negara ya. Negara. Jadi yang pertama adalah membantu dalam menginventarisasi klasifikasi jabatan. Ya, jadi jabatan-jabatan di perusahaan, kemudian informasi-informasi posisi yang kosong di perusahaan gitu, itu kita bisa laporkan ke negara atau ke lembaga-lembaga eksternal gitu ya untuk dilakukan pemenuhan. Kemudian yang kedua, penetapan kebutuhan tenaga kerja asing. Nah, ini isu yang sangat sensitif ya. Beberapa tahun terakhir isu yang sangat sensitif karena disinyalir banyak perusahaan-perusahaan, kalau yang saya dengar sih malah perusahaan apa namanya pertambangan gitu ya, perusahaan pertambangan yang dia mempekerjakan tenaga kerja asing, kan? Tapi tenaga kerja asingnya itu dia bukan orang yang ahli, artinya punya kompetensi yang khusus lah gitu ya. Tapi justru tenaga kerja asing ini justru dia juga merangkap sebagai tenaga kerja kasar gitu. Artinya pekerjaan tersebut juga bisa sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Tapi kenapa si perusahaan tersebut lebih milih mendatangkan orang-orang dari luar negeri atau tenaga kerja asing. Nah, dengan adanya perencanaan SDM yang baik, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan tersendiri gitu ya. Apalagi kemudian yang namanya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja asing ini kan nanti pasti akan dilaporkan ke pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah juga bisa memproyeksikan nih kondisi kompetensi orang-orang di dalam negeri itu seperti apa sih gambarannya. Kemudian posisi-posisi apa yang harus dipenuhi dari tenaga kerja dari luar negeri. Nah, ini dengan adanya perencanaan SDM yang baik pasti akan jelas gitu ya kebutuhannya seperti apa. Nah, kemudian juga
menyesuaikan dengan kebutuhan alih teknologi, gitu ya. Alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, ini kaitannya juga dengan perencanaan SDM yang dikaitkan dengan pemenuhan kompetensi. Yang keempat, perhitungan jumlah angkatan kerja dan angka pengangguran. Ya, jadi dengan perencanaan SDM yang baik, otomatis kebutuhan SDM di perusahaan akan terlihat angkanya berapa. Ya. Jumlah karyawan di perusahaan idealnya berapa orang sih? Gitu. Nah, maka kalau dari sisi negara gitu ya, kalau dilihat per perusahaan itu sudah ada jatahnya berapa orang, maka secara nasional akan dilihat jumlah kebutuhan angkatan kerja yang diserap oleh industri itu berapa juta orang sih sebenarnya gitu ya. Nanti mungkin negara akan bandingkan dengan ketersediaan penduduk gitu ya, ketersediaan angkatan kerja. Maka akan kelihatan tuh penduduk yang terserap dalam apa namanya? Angkatan kerja itu berapa, kemudian penduduk yang kemudian menganggur itu ada berapa. Nah, itu nanti akan dipikirkan oleh negara ya, solusinya akan seperti apa. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, meminimalisir dampak sosial demografis bagi organisasi. Ya, dengan adanya perencanaan yang baik, maka akan meminimalisir nih dampak-dampak seperti ini. Misalnya juga kaitannya dengan pemenuhan orang misalnya pada industri-industri yang ada di daerah-daerah yang agak sensitif lah misalnya. Misalnya di daerah pertambangan, katakanlah di Papua sana, di Freeport gitu ya, yang daerahnya lebih mementingkan atau lebih mendorong untuk orang-orang pribumi sana gitu ya, orang penduduk-penduduk aslinya sana untuk bekerja di perusahaan kita misalnya gitu. Kurang lebih dampak sosial demografis itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa ini ya, apa namanya? Tahapan ya. Jadi tahapan dari perencanaan SDM. Jadi kalau di pertemuan kemarin kan kita bahas tahapan-tahapan apa perkembangan dari sebuah manajemen SDM ya. Nah, kalau ini kaitannya dengan perencanaan SDM itu evolusinya itu seperti apa? Proses-prosesnya itu seperti apa dari zaman dulu ya. Jadi kalau di tahun 1900-an ya, yang namanya perencanaan SDM ini fokusnya lebih pada mencari efisiensi produksi. Nah, isu yang diangkat dalam konsep perencanaan SDM pada tahun itu, ya, itu kaitannya dengan tes seleksi karyawan, pelatihan keterampilan, dan sistem pembayaran pekerja. Nah, di tahun 60-an, itu perencanaan SDM beda lagi fokusnya. Atau isunya juga beda lagi. Jadi berfokus pada kesenjangan usia angkatan kerja. Jadi kalau di 1960 itu. Angkatan kerja orang-orang tua itu jumlahnya masih banyak. Sementara ada gap usia angkatan yang muda-muda itu masih banyak. Dan dia ada kesenjangan usia gitu ya. Jadi angkatan tuanya terlalu banyak, angkatan yang sangat muda terlalu banyak. Tuh, di tahun 60 itu. Nah, isu yang diangkat adalah perusahaan lokal itu dituntut untuk berkembang menjadi perusahaan yang multinasional. Dia mulai ada perusahaan-perusahaan yang ekspansi ke luar negeri. Kemudian juga ada perubahan teknologi dan adanya kekurangan tenaga ahli. Karena adanya kesenjangan usia angkatan kerja, maka isu yang diangkat adalah kekurangan tenaga ahli. Nah, itu yang dikerjakan dalam perencanaan SDM di tahun 60-an. Kemudian di tahun 70-an
yang namanya perencanaan SDM itu berfokus pada keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari supply, demand-nya seperti apa. Isu-isu yang diangkat, yang pertama penerapan fungsi-fungsi perencanaan SDM. Nah, ini fungsi-fungsi dalam perencanaan SDM ini sudah mulai ada modelnya ya, ada polanya, ada strukturnya, cara-cara melakukan perencanaan SDM seperti apa. Nah, isu yang kedua adalah kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. Nah, di tahun 80-an, fokus dari perencanaan SDM dikaitkan dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan rekrut, dengan promosi, dengan penempatan, dengan karir gitu ya. Isunya, isu yang berkembang pada saat itu adalah tekanan pada manajemen dalam pengendalian biaya, kontribusi laba, perluasan jenjang pendidikan, penetapan usia tenaga kerja, dan sebagainya. Ya, jadi isu-isunya sudah mulai lebih kompleks ya. Isu-isunya sudah mulai lebih banyak. Nah, di tahun 2000-an itu isunya beda lagi. Tahun 2000-an sampai mungkin sampai sekarang ya. Jadi yang namanya perencanaan SDM ini berfokus pada lingkungan pekerjaan, budaya kerja gitu ya. Kemudian adanya pembagian kerja atau pengurangan waktu kerja gitu. Karena isu-isu yang diangkat dikaitkan dengan peningkatan angka harapan hidup, kemudian sentralisasi bergeser kepada desentralisasi, kemudian terbatasnya pekerjaan yang otomatis akan meningkatkan waktu luang, ya. Karena isu di era-era kekinian itu lebih ke bagaimana pengaturan pekerjaan yang lebih fleksibel lah ya, lebih fleksibel, bisa work from home gitu ya, bekerja dari rumah, bisa bekerja di apa? Tidak harus di kantor misalnya, misalnya kayak di co-working space misalnya atau di cafe misalnya gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak mengikat gitu. Isu-isu yang diangkat seperti itu. Kemudian juga isu yang diangkat di kekinian itu kaitannya dengan keseimbangan antara waktu bekerja dengan waktu untuk pribadi gitu ya. Nah, itu fokus dan isu dari tahun ke tahun itu kaitannya dengan perencanaan SDM itu berubah-berubah ya. Ini sebagai gambaran aja. Nah, kemudian kita masuk ke keterkaitan perencanaan bisnis dengan perencanaan SDM. Nah, pengertian dari perencanaan bisnis atau strategis yang pertama diartikan sebagai pernyataan formal dan sistematis atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat tercapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di pertemuan kali ini sebenarnya kalau kalian sudah pernah belajar tentang manajemen strategik ya, saya nggak tahu sih kalian udah pernah dapat mata kuliah manajemen strategik atau belum ya. Kalau misalnya udah, nanti bisa di-review lagi pertemuannya, pasti terkait dengan pertemuan kali ini. Atau kalau misalnya belum pernah ketemu yang namanya manajemen strategis ya, nanti mungkin di pertemuan ini, nanti kalau kalian mungkin di semester depan atau mungkin semester ini ketemu dengan mata manajemen strategis, bisa dikaitkan ya. Oh iya, waktu itu pernah belajar tentang kaitannya perencanaan bisnis dengan perencanaan SDM gitu. Nanti kalian bisa mengkaitkan gitu ya. Konsep-konsepnya bisa dibandingkan, disandingkan gitu ya. Gitu. Nah, yang namanya perencanaan bisnis atau strategis itu sebuah
pernyataan formal dan sistematis atas tujuan berdirinya sebuah bisnis. Kemudian bagaimana tujuan itu bisa dicapai. Keyakinannya tujuan tersebut bisa dicapai itu seberapa besar. Kemudian rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu namanya perencanaan bisnis atau strategis. Nah, perencanaan bisnis mencakup yang pertama, merumuskan tujuan dan pernyataan mengenai identitas dan sasaran bisnis yang akan dicapai. Yang kedua, memilih bauran bisnis yang dapat mendukung keseluruhan operasi organisasi, yang mencerminkan keseluruhan tujuan dan konsep identitas perusahaan. Yang ketiga, menentukan struktur, proses, dan saling keterkaitan dalam organisasi sehubungan dengan bauran bisnis dan struktur organisasi yang ada. Yang keempat, mengembangkan strategi-strategi tertentu untuk pencapaian tujuan dan dukungan terhadap bauran bisnis dan struktur organisasi yang ada, serta membentuk program-program yang merupakan alat kendali pelaksanaan strategi. Nah, ini cakupannya ya. Cakupan dari sebuah perencanaan bisnis itu seperti ini. Nah, kemudian kaitannya dengan perencanaan SDM itu seperti apa? Nah, di dalam slide ini saya gambarkan urut-urutannya ya. Jadi yang namanya perencanaan strategis gitu ya, itu selalu diawali dengan yang namanya analisis terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini bisa terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Contoh dari perubahan lingkungan misalnya kalau di slide ini adalah yang pertama kondisi ekonomi, kemudian karakteristik angkatan kerja gitu ya. Kondisi sosial demografis, misalnya juga kondisi perusahaan itu sendiri gitu ya. Tantangan bisnis ke depannya mau seperti apa, atau misalnya kondisi persaingan usaha itu seperti apa gitu. Nah, yang namanya perencanaan strategis organisasi pasti diawali dengan analisis terhadap perubahan lingkungan organisasi. Ya. Perubahan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, itu pasti menjadi dasar, menjadi titik awal dari sebuah perencanaan bisnis ya, perencanaan strategi organisasi. Jadi setelah dianalisis, baru kemudian ditetapkan, oh tujuan perusahaan itu mau ke arah mana nih. Kemudian cara mencapai tujuan itu akan seperti apa. Gitu ya. Akan seperti apa. Baru kemudian dianalisis dampaknya terhadap SDM itu seperti apa. Jadi kalau tadi di awal saya katakan dalam konsep kekinian sebuah manajemen SDM itu melekat gitu ya, melekat dalam sebuah bisnis perusahaan, maka kemudian dari perencanaan strategis perusahaan tadi pasti kemudian akan dipikirkan dampaknya terhadap SDM itu akan seperti apa. Baru kemudian dilakukan yang namanya perencanaan SDM. Gitu. Jadi contohnya misalnya sebuah perusahaan dia baru dapat suntikan modal dari pemegang sahamnya misalnya. Pemegang sahamnya baru nambah modal gitu ya. Nambah modal, kemudian dari sisi lingkungan bisnisnya juga dia cukup mendukung. Misalnya dia adalah produsen misalnya produsen smartphone misalnya. Produsen smartphone yang sekarang
pangsa pasar di industri penggunaan smartphone ini demand-nya atau permintaannya lagi meningkat, misalnya gitu ya. Kemudian juga dari sisi perubahan teknologi yang kemudian diadaptasi oleh perusahaan tersebut dalam produknya juga cukup sesuai dengan permintaan pasar misalnya. Kameranya yang 12 megapiksel misalnya gitu ya, yang dual SIM card misalnya gitu. Itu dari sisi perubahan teknologi. Nah, atas dasar itu maka kemudian dirancang sebuah perencanaan strategis organisasi ya, atau sebuah perencanaan bisnis. Akhirnya dari perencanaan bisnis itu disimpulkan bahwa si perusahaan ini harus ekspansi gitu ya, harus memperluas bisnisnya. Memperluas bisnisnya ke mana misalnya dia harus buka karena permintaan apa? Permintaan pasarnya cukup besar gitu ya, maka dia harus buka beberapa pabrik. Misalnya di Sumatera dia buka. Jadi tadinya misalnya di daerah Jakarta misalnya dia punya pabriknya. Kemudian karena butuh ekspansi, butuh untuk pemenuhan barang biar cepat, maka dia buka pabrik di Jawa Timur misalnya gitu ya. Dia buka pabrik di Sumatera misalnya gitu. Nah, kemudian dari perencanaan bisnis tersebut atau perencanaan strategi tersebut pasti dikaitkan dengan implikasinya ke SDM-nya itu akan seperti apa sih? Dampaknya terhadap kebutuhan SDM itu seperti apa? Karena perusahaannya ini ekspansi, buka pabrik di dua lokasi yang berbeda, maka dampak ke SDM-nya itu akan seperti apa? Pasti kalau kita bayangkan dia buka pabrik, pasti karyawan pabriknya butuhnya banyak gitu ya. Karyawan pabriknya butuhnya banyak, kemudian dari sisi kompetensi juga harus yang mengetahui elektronika misalnya gitu ya, harus yang paham mengenai bagaimana caranya mengadministrasikan pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan manufaktur misalnya gitu ya. Nah, baru kemudian kita lakukan perencanaan SDM secara keseluruhan. Perencanaan SDM ini nanti outputnya bisa saja menyangkut sistem rekrutmennya akan seperti apa, kemudian sistem pengembangan kompetensinya nanti akan seperti apa, struktur organisasinya nanti akan seperti apa, remunerasi dari orang-orangnya itu akan seperti apa gitu ya. Kemudian juga jenjang karirnya nanti akan seperti apa gitu. Pastinya dengan yang tadinya satu pabrik kemudian berkembang menjadi si perusahaan itu berkembang mengelola 3 pabrik gitu ya. Apalagi lokasinya berbeda-beda pasti butuh pengelolaan SDM yang juga unik di setiap pabriknya gitu. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu termasuk dalam faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam sebuah manajemen SDM. Nah, kira-kira keterkaitannya seperti itu gambarannya. Nah, ini di bagian ini lebih detail lagi sebenarnya ya. Kalau tadi ini di bagian ini adalah sangat singkat gitu ya. Kalau di bagian ini apa namanya? Kaitannya lebih detail lagi. Jadi yang namanya perencanaan SDM dikaitkan dengan perencanaan bisnis itu pasti diawali dari yang namanya visi dan misi perusahaan. Ya. Visi dan misi itu pasti menggambarkan tujuan kemana sih perusahaan ini akan mengarah. Ya. Kemana perusahaan ini akan menuju. Kemudian bagaimana caranya perusahaan ini bisa menuju ke arah visi tersebut. Ya, itu visi dan misi. Setiap perusahaan pasti punya yang namanya visi dan misi ya. Nah, kemudian dari visi dan misi itu kemudian kita juga ngambil analisis dari internal analisis, dari kondisi internal gitu ya. Kalau di sini sudah dikaitkan dengan
kondisi internal yang dikaitkan dengan pengelolaan orang. Misalnya kompetensi orangnya seperti apa sih yang kita punya, kemudian juga kebijakan-kebijakan HR kita seperti apa, kebijakan operasional yang ada di perusahaan seperti apa, ya. Kemudian di external analysis kita kaitkan dengan yang namanya analisis eksternal atau di luar dari perusahaan. Kaitannya bisa aja seperti analisis situasi perpolitikan, situasi ekonomi, sosial budaya, teknologi dan sebagainya. Ya. Baru kemudian dari corporate strategy tadi, strategi bisnis perusahaan tadi, baru kemudian diturunkan jadi strategi HR-nya mau seperti apa, atau strategi dalam pengelolaan orangnya mau seperti apa. Ya. Nah, itu sudah termasuk dalam perencanaan SDM-nya mau seperti apa. Maka nanti action-nya akan ada proses rekrutmen seleksinya seperti apa, proses pelatihan dan pengembangannya akan seperti apa, konsep pemberian reward-nya akan seperti apa gitu ya. Kemudian penilaian kinerjanya akan seperti apa. Nah, itu sudah dirancang dalam sebuah proses perencanaan SDM. Dan pasti harus selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh perusahaan gitu ya. Harus selaras dengan tujuan dari perusahaan ini mau kemana. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini kita kupas satu persatu ya. Kita kupas satu persatu. Yang pertama dikaitkan dengan analisis lingkungan ya. Analisis lingkungan ini terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Jadi cara yang paling gampang dalam melakukan analisis internal ataupun eksternal adalah dengan analisis SWOT ya. Kalau kalian belajar manajemen strategis, pasti akan belajar analisis SWOT. SWOT itu adalah sebuah metode ya, sebuah alat atau tools ya untuk menganalisis atau membantu kita dalam menganalisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal dari perusahaan. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kalau lingkungan eksternal itu tergambar dalam peluang atau opportunities dan ancaman atau threat. Sementara lingkungan internal itu tergambar dalam kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness. Nanti bisa cari referensinya di buku-buku atau di Google gitu ya. Apa sih analisis SWOT itu gitu. Nanti kalian bisa cari ya. Nah, kemudian kita kita kupas lebih dalam lagi ya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi perencanaan strategis SDM ya. Kaitannya dengan analisis lingkungan. Contoh misalnya kaitannya dengan tekanan ekonomi. Yang pertama misalnya kebijakan ketenagakerjaan nasional. Jadi kalau kebijakan ketenagakerjaan nasional ini bisa dilihat kalau sebelumnya yang berlaku ya Undang-Undang 13 ya. Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu induknya. Kemudian ada peraturan presiden. Peraturan presiden itu merupakan turunan dari Undang-Undang 13. Itu ada beberapa peraturan presiden yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja. Dan kemudian ada juga undang-undang lain yang terkait dengan pengaturan tenaga kerja, kaitannya misalnya dengan pengaturan jaminan kesejahteraan tenaga kerja. Kalau sekarang konsepnya seperti BPJS tenaga kerjaan gitu ya.
BPJS Kesehatan, dan seterusnya. Jadi dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan gitu ya, itu sudah digariskan sebenarnya kebijakan ketenagakerjaan nasional itu seperti apa. Jadi mulai dari sistem pengupahannya, kemudian sistem eh, ikatan kerjanya gitu ya, apakah dia PKWT atau dia PKWTT gitu ya. PKWT tahu ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian PKWTT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, itu sudah didefinisikan tuh pengertian-pengertiannya dalam Undang-Undang 13. Kemudian juga dari sisi hak-hak yang diterima oleh tenaga kerja. Misalnya kaitannya dengan hak cuti, hak untuk libur gitu ya. Kemudian juga jam kerja karyawan itu per hari itu harus berapa jam kerja, per minggu itu harus berapa jam kerja gitu. Nah, itu semua diatur dalam Undang-Undang 13 ya. Kalau di sini kata-katanya kebijakan ketenagakerjaan nasional. Nah, kalau sekarang beda lagi nih. Sekarang kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law gitu ya. Itu undang-undang yang memayungi atau menggabungkan lah gitu undang-undang yang tadinya sangat banyak gitu ya. Jadi beberapa undang-undang yang banyak kemudian dijadikan satu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya terbagi dalam beberapa bagian-bagian. Itu secara detail juga saya sebenarnya belum terlalu memahami karena masih banyak juga kesimpang siuran yang ada di yang beredar di luar gitu ya. Dan itu juga belum ditandatangani oleh presiden. Artinya dalam implementasinya juga belum dapat diimplementasikan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijakan ekonomi nasional. Misalnya arah kebijakan makro-mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan ekspor-impor, dan sebagainya. Kemudian juga ada otonomi daerah, ya, kebijakan otonomi daerah. Kemudian juga ada kebijakan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang dianggap vital oleh pemerintah, dan seterusnya. Kemudian lingkungan yang kedua, analisis lingkungan yang kedua adalah pasar tenaga kerja ya. Jadi saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya pasar tenaga kerja itu hampir sama dengan konsep pasar yang kita kenal ya. Jadi konsep pasar yang kita kenal itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kalau konsep pasar tenaga kerja atau pasar kerja di sini ya sebenarnya sama konsepnya. Jadi tempat bertemunya antara pencari kerja dengan perusahaan. Ya, jadi pencari kerja itu adalah supply-nya, kemudian demand-nya itu diwakili oleh perusahaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi penentu terhadap permintaan tenaga kerja dalam sebuah pasar tenaga kerja ya. Yang pertama adalah tingkat upah. Kemudian tingkat pendidikan dan keterampilan dari si angkatan kerja itu sendiri. Kemudian juga sifat teknologi produksi. Dan kondisi kapasitas produksi dan keuntungan perusahaan. Jadi bisa diibaratkan kalau sekarang di eranya era teknologi gitu ya, era digital, maka dimungkinkan, sangat dimungkinkan perusahaan-perusahaan itu sudah tidak membutuhkan lagi jumlah tenaga kerja yang banyak gitu ya. Konsepnya bisa kita logikakan seperti itu. Nah, otomatis di dalam pasar tenaga kerja gitu ya, dari sisi supply itu melimpah. Karena sekarang lulusan dari
sarjana S1, S2 itu kan banyak sekali bertebaran di industri gitu ya. Bertebaran di pasar tenaga kerja. Belum sekarang juga anak-anak SMK itu juga sekarang konsepnya adalah SMK ketika dia lulus adalah dia siap kerja. Nah, maka ini akan menambah persaingan dari sisi supply ya. Dari sisi supply. Kemudian dari sisi demand, dari sisi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, karena mungkin si perusahaan ini sudah menggunakan teknologi produksi yang terkini, yang menyebabkan dia tidak membutuhkan banyak orang gitu ya. Nah, maka dampaknya dalam pasar tenaga kerja akan banyak orang-orang yang idle, ya. Orang-orang yang tidak terserap dalam dunia kerja. Ya. Banyak orang-orang yang menganggur. Nah, logikanya seperti itu. Dengan banyaknya orang-orang yang tidak terserap di dunia kerja, maka secara otomatis upah yang terjadi gitu ya, atau kesepakatan upah yang terjadi antara penawar dan supply dan demand tadi gitu ya, itu pasti akan turun karena supply-nya melimpah gitu ya, banyak, tapi demand-nya turun. Maka harga atau upah tenaga kerjanya pasti akan turun gitu ya, banting harga tuh si tenaga kerja tadi. Pokoknya yang penting gua kerja, gue terserap dalam angkatan kerja gitu ya, dia banting harga dengan upah semurah mungkin. Nah, itu yang terjadi saat ini gitu ya. Itu dari konsep pasar tenaga kerja. Kemudian lingkungan yang ketiga itu dikaitkan dengan perubahan keahlian dan keterbatasan personil. Contohnya misalnya lemahnya arah program pendidikan nasional yang kurang berorientasi pada kebutuhan pasar atau link and match. Jadi kalau tadi SMK mungkin sudah agak mengerucut ya. Sekarang pemerintah sudah agak menggalakkan yang namanya SMK ya. Mungkin beberapa dari kalian juga lulusan-lulusan SMK. Jadi diharapkan lulusan SMK ini udah siap untuk kerja di industri sebenarnya gitu, disiapkannya seperti itu. Tapi peminatan masyarakat ataupun fokus dari pemerintah sendiri belum optimal ya di situ gitu ya. Belum optimal untuk menggarap konsep pendidikan nasional yang sesuai pada kebutuhan pasar. Jadi pemerintah juga masih sibuk dengan penggarapan konsep pendidikan nasional yang pendidikan secara umum, katakanlah SMA gitu ya, SMU, SMP, kemudian masuk ke jenjang SMU. Maka ketika dia lulus, kemudian dia lanjut ke S1, lanjut ke S2, maka output yang dihasilkan oleh pendidikan tersebut masih output yang mentah gitu ya. Artinya mentah belum bisa langsung terserap di dunia kerja gitu. Belum bisa langsung siap kerja. Jadi dia masih butuh yang namanya pelatihan-pelatihan gitu ya. Masih butuh yang namanya orientasi dan sebagainya. Nah, tantangan ini sebenarnya yang menjadi salah satu hal yang berpengaruh sebenarnya dalam lingkungan kalau kita nanti kemudian mau menentukan sebuah perencanaan SDM. Nah, kemudian contoh yang kedua, tingkat pengetahuan dan keahlian lulusan banyak yang belum memadai. Ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan kekurangan tenaga ahli yang bisa melakukan perencanaan SDM. Khususnya yang mampu melakukan perkiraan dan prediksi perkembangan angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin
dikaitkan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau contoh yang ketiga ini dari sisi keterbatasan keahlian tapi dari sisi perusahaannya. Jadi di perusahaan tersebut mungkin orang yang memiliki kompetensi dalam melakukan perencanaan SDM itu masih minim, gitu ya. Sehingga kemudian hasilnya tidak optimal. Perencanaan SDM yang dilakukan tidak optimal. Nah, ini beberapa contoh dari analisis lingkungan ya. Ada tekanan ekonomi, pasar tenaga kerja, sama adanya kondisi-kondisi keterbatasan keahlian ataupun keterbatasan personil, persediaan tenaga kerja yang ada. Nah, kemudian tadi udah bahas tentang lingkungan. Nah, sekarang kita bahas mengenai visi dan misi ya. Jadi yang pertama adalah visi. Kalau di sini diartikan visi itu adalah pandangan para pemimpin mengenai organisasi seperti apa yang ingin mereka ciptakan dan mau ke arah mana organisasi tersebut dibawa. Pemimpin di sini diartikan sebagai misalnya pendiri perusahaan atau pemilik bisnis gitu ya, atau direksi misalnya gitu. Jadi masing-masing perusahaan ini pasti memiliki visi yang berbeda-beda. Nah, visi bisa dianggap sebagai skenario keadaan terbaik mengenai di mana perusahaan akan berada di masa depan. Jadi kalau di pojokan itu ya, vision statement answers the question, what do we want to become? Jadi kita mau ngapain sih ke depannya? Kurang lebih visi itu pengertiannya seperti itu. Nah, visi ditujukan untuk yang pertama, menyatukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya dalam organisasi. Yang ketiga, sebagai pembentuk budaya perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, yang namanya visi dan misi itu hanya satu. Tidak ada yang namanya visi dan misi unit kerja. Misalnya di perusahaan A itu ada visi misi bla 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 gitu ya. Kemudian di setiap unit kerja itu bikin visi dan misi sendiri. Di pemasaran bikin, di bagian finance bikin gitu ya, di bagian production bikin, sebagainya. Itu nggak ada tuh yang seperti itu ya. Yang namanya visi dan misi ya adanya visi dan misi perusahaan, hanya satu saja. Bisa dibayangkan kalau setiap unit kerja juga bikin visi dan misi sendiri, maka arahnya juga akan kacau balau. Saya ingat betul Pak Jokowi ya, ketika di periode pertama kemarin beliau menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya visi misi dari kementerian gitu ya. Jadi kalau zaman dulu setiap kementerian itu punya visi dan misi sendiri-sendiri katanya gitu. Nah, kalau di era sekarang ini, eranya Pak Jokowi, beliau mengatakan bahwa visi misi itu adanya cuma satu ya, visi misinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau ke arah mana negara ini dibawa. Sementara kementerian-kementerian itu tidak boleh lagi ada atau memiliki visi misi sendiri-sendiri. Itu contoh itu menunjukkan bahwa yang namanya visi misi itu hanya satu ya. Ditujukan untuk menyatukan arah dan tujuan organisasi. Nah, kemudian visi misi itu sendiri kontennya adalah atau berisi tentang bagaimana cara untuk mendevelop atau mengembangkan sebuah misi gitu ya. Jadi sebuah kalimat misi itu seharusnya dia kalimat yang pendek gitu ya. Mungkin hanya terdiri dari
satu one sentence tuh satu kalimat gitu ya. Jadi yang namanya visi itu hanya dideskripsikan oleh kalimat yang pendek atau hanya satu kalimat. Nah, untuk lebih clear-nya atau penerjemahan dari visi tersebut itu dijelaskan dalam pernyataan misi gitu ya. Jadi untuk menerjemahkan visi tersebut atau bagaimana cara visi tersebut dicapai itu dijelaskan dalam pernyataan misi. Sebuah visi yang efektif harus memiliki karakteristik yang pertama imaginable atau dapat dibayangkan. Kemudian desirable atau menarik. Yang ketiga visible ya. Visible artinya realistis dalam pencapaiannya. Yang keempat fleksibel atau aspiratif dalam penyusunannya. Dan yang kelima communicable atau mudah dipahami atau mudah dikomunikasikan dengan anggota organisasi yang lain. Jadi jangan sampai yang namanya sebuah pernyataan visi itu isinya ngayal ya. Ya memang visi itu ya menghayal gitu, tapi menghayalnya yang kebangetan gitu, yang nggak realistis gitu ya, yang nggak sesuai dengan bisnis yang dijalanin, yang tidak mudah dipahami gitu. Jangan sampai seperti itu. Misalnya kita punya usaha kopi ya, usaha warung kopi, terus kita tanamkan di usaha tersebut visi yang mau kita capai gitu. Kita warung kopi, skalanya warung kopi kecil-kecilan gitu ya. Warmindo lah, warmindo. Ada kayak jual kopi, jual rokok, jual Indomie gitu ya, jual bubur kacang hijau misalnya gitu. Tapi kita punya visi menjadi warmindo yang terkemuka di Asia misalnya gitu. Ya boleh sih kalau misalnya ngayalnya seperti itu, maksudnya visinya seperti itu boleh gitu. Cuma apakah visi itu realistis? Apakah visi itu bisa terukur? Artinya pencapaiannya bisa terukur. Kemudian apakah visi itu bisa visible gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan pelanggan misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang jauh sekali ya, yang di luar dari apa ya, jangkauan lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis warmindo misalnya, kita punya visi ya boleh. Kita mau jadi warmindo yang menguasai pangsa pasar daerah buncit misalnya gitu. Nah itu boleh tuh. Itu dia kan realistis ya. Artinya dia bisnisnya ya skalanya cuma segede itu, kemudian dia bukanya di daerah buncit yang rame gitu, mungkin pelanggannya rame. Nah maka dia akan lengkapi layanan-layanan yang layanan tambahan yang bikin pelanggannya itu suka datang ke situ, pakai wifi, pakai AC dan sebagainya. Kira-kira gitu. Itu kaitannya dengan penyusunan visi ya. Contohnya misalnya AirAsia. AirAsia itu punya visi dia to be the largest low cost airline. Menjadi perusahaan terbesar yang menyediakan layanan budget ya, low budget, berbiaya rendah ya. Jadi perusahaan penerbangan besar yang menguasai layanan berbiaya rendah. Ini contoh dari pernyataan visi dari AirAsia. Nah, setelah tadi visi, kemudian kita masuk ke pernyataan misi ya. Jadi menurut Peter Drucker, yang namanya pernyataan misi itu menjelaskan alasan mengapa entitas organisasi itu ada. Nah, pernyataan misi
itu sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan visi. Jadi kalau visi itu sifatnya lebih umum gitu ya, hanya terdiri dari satu kalimat. Nah, kalau pernyataan misi itu sifatnya lebih khusus ya, lebih spesifik sebenarnya. Nah, visi digunakan sebagai panduan sebenarnya dalam mengembangkan rencana-rencana yang bisa dilaksanakan untuk memenuhi atau mencapai visi tadi. Contoh misalnya, memberikan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat, inovasi yang meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Memberikan pekerjaan yang berarti dan kesempatan untuk maju bagi pegawai. Memberikan tingkat keuntungan terbaik bagi para penanam modal. Nah, ini contoh dari pernyataan misi. Sebuah pernyataan misi itu sebenarnya menjawab pertanyaan, what is our business? Gitu ya. Apa sih bisnis yang sedang kita lakukan? Gitu ya. Kenapa kita menjalankan bisnis ini? Nah, itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh sebuah pernyataan misi. Nah, sebuah misi itu ada elemen-elemennya ya. Sebuah pernyataan misi yang baik itu ada beberapa elemen yang sebaiknya atau idealnya ada. Jadi kalau nanti buat kalian yang sudah bekerja gitu ya, kalian bisa cek tuh visi dan misi di kantor saya itu apa sih? Atau buat kalian yang belum bekerja saat ini mungkin bisa browsing-browsing. Kalian targetnya pengennya bekerja di perusahaan apa sih gitu ya? Misalnya Pertamina. Nah, visi misinya Pertamina tuh apa sih? Visi misinya apa misalnya Antam tuh apa sih? Visi misinya apalah macam-macam lah perusahaan ya, banyak. Nanti kalian bisa cek di websitenya. Biasanya mereka akan tampilkan di situ. Nah, sebuah pernyataan misi yang baik, yang ideal, itu sebaiknya memuat beberapa elemen seperti ini ya. Ada 9 elemen. Yang pertama, misi harus berfokus kepada customer. Jadi, concernnya kepada layanan customer gitu ya. Memberikan service, memberikan layanan purna jual dan sebagainya. Kemudian misi juga harus berfokus ke yang namanya produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian berfokus juga ke market ya, ke pasar di mana perusahaan tersebut berada. Kemudian elemen yang keempat adalah teknologi yang digunakan dalam bisnis tersebut. Kemudian juga berfokus kepada bagaimana perusahaan itu akan survive gitu ya, akan menjaga keberlangsungan usahanya, bagaimana perusahaan itu akan bertumbuh, dan bagaimana perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Nah, misi juga harus berfokus tentang filosofi kenapa perusahaan tersebut ada. Tadi di slide sebelumnya, what is our business? Nah, itu sebenarnya filosofinya seperti itu. Harus terjawab. Kemudian juga pernyataan misi harus memuat yang namanya self-concept ya. Jadi konsep dari bisnis yang kita jalani itu atau yang perusahaan tersebut jalani itu seperti apa sih konsepnya? Kemudian yang ke-8 harus fokus atau concern for public image. Jadi harus fokus kepada branding ya, harus fokus kepada citra masyarakat terhadap bisnis tersebut atau terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang ke-9
sebuah misi harus fokus kepada karyawan ya. Fokus kepada employee atau karyawan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya Era Jaya ya. Tahu ya Era Jaya ya. Erafon itu perusahaan distributor apa sih? Smartphone ya. Smartphone atau gadget lah ya. Perusahaan distributor gadget. Kalau di ITC itu namanya Erafon, tapi dia nama resminya Era Jaya. Nah, apa visinya? Visinya yang pertama adalah menyediakan perangkat bergerak dan solusi untuk meningkatkan kualitas dan gaya hidup. Itu simple ya. Artinya dia tujuan perusahaannya itu dia pengen bergerak atau pengen sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat bergerak dan menyediakan solusi juga untuk meningkatkan kualitas dan gaya hidup konsumen. Nah, kemudian misinya itu apa si Era Jaya tadi? Itu menjadi perusahaan terdepan di bidang distribusi dan retail yang memiliki akses langsung kepada konsumen dan pengecer secara terintegrasi. Yang menyediakan rangkaian lengkap, perangkat bergerak, dan solusi. Nah, itu pernyataan misi dari Era Jaya. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh selanjutnya dari Garuda Indonesia ya. Karena Garuda Indonesia adalah sebuah perusahaan flagship ya, artinya perusahaan yang membawa nama Indonesia di dunia internasional, walaupun dia bisnisnya adalah bisnis transportasi, maka bisa terlihat dari visi yang diusung oleh Garuda Indonesia. Itu bringing Indonesian hospitality to the world. Jadi, membawa keramah tamahan Indonesia kepada dunia gitu, katanya visinya dia seperti itu. Karena dia adalah perusahaan flagship ya, artinya perusahaan yang pengen memperkenalkan budaya Indonesia, pengen memperkenalkan keramah tamahan Indonesia kepada dunia. Itu visinya Garuda Indonesia. Nah, kemudian misi ya. Misinya Garuda Indonesia itu apa? Yang pertama, kalau di sini kita melihat ada 4 poin yang menjadi fokus Garuda Indonesia ya. Yang pertama, fokus misinya dia itu difokuskan kepada shareholder atau pemilik perusahaan ya, atau pemegang saham. Nah, misi yang pertama adalah maximize group value for better shareholder return among regional airline. Jadi dia pengen ngasih return, ngasih peningkatan investasi ke pemegang sahamnya gitu ya. Jadi dia pengen ngasih imbal balik investasi yang paling baik di antara airline yang ada di regional ya. Entah dia di Asia atau dia di Asia Tenggara gitu atau di Indonesia. Jadi intinya kalau si pemegang saham itu berinvestasi di Garuda Indonesia, lu nggak bakal rugi deh. Lu bakalan kita kasih return yang terbaik. Kemudian misi yang kedua, si Garuda Indonesia ini dia fokus ke customer. Fokusnya ke customer. Itu by delivering excellent Indonesia hospitality and the world best experiences to customers. Nah, jadi dia pengen customer-nya itu, customer si Garuda Indonesia ini pengen mengantarkan sebuah keramah tamahan gitu ya, mengantarkan pengalaman yang terbang bersama Garuda gitu ya, pengalaman yang menyenangkan lah gitu ya kalau pakai jasa Garuda Indonesia. Itu fokus ke customer. Kemudian yang ketiga,
misinya dia fokusnya ke proses yang digunakan di Garuda. Jadi si Garuda Indonesia ini pengen dia mengimplementasikan yang namanya cost leadership ya, dan sinergi dengan grup. Jadi cost leadership itu maksudnya dia pengen biayanya itu bisa lebih murah daripada maskapai lain yang sekelasnya Garuda gitu ya. Kalau Garuda kan ibaratnya kayak maskapai premium lah ya, maskapai bintang 5 lah gitu ya. Harga tiketnya juga nggak murah. Tapi di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis, si Garuda Indonesia ini pengen dia termasuk perusahaan yang biayanya bisa lebih murah dari perusahaan-perusahaan yang biaya tiketnya itu yang mahal gitu. Artinya yang termurah dari yang termahal lah gitu. Itu pengertian dari cost leadership. Dan dia juga pengen ada sinergi di antara grup ya. Entah itu misalnya sinergi antara grup perusahaan BUMN, atau misalnya kalau Garuda kan dia tergabung di asosiasi SkyTeam ya kalau nggak salah ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan penerbangan yang memang tergabung di kelompok SkyTeam itu gitu ya. Nah, dia pengen adanya sinergi itu. Adanya sinergi antara perusahaan Garuda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Misi yang keempat itu kalau Garuda Indonesia dia berfokus ke employee, ke karyawan. Jadi si Garuda Indonesia ini sangat memperhatikan betul karyawannya sebenarnya. Melalui tercermin dari pernyataan misi dari Garuda Indonesia. Jadi pernyataannya, and by engaging passionate and proud employee in one of the most admired company to work for in Indonesia. Jadi dia pengen si setiap karyawan yang bekerja di Garuda Indonesia ini merasakan kebanggaan. Kemudian menjadi semangat gitu ya. Karena dia sudah bekerja untuk Garuda Indonesia. Nah, ini contoh dari visi dan misi sebuah perusahaan yang kalau menurut saya cukup lengkap ya. Contoh yang sangat baik. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya kalau tadi kita bahas mengenai analisis lingkungan. Analisis lingkungan misalnya yang pertama dikaitkan dengan pangsa pasar penerbangan yang menurun ya, karena adanya persaingan antara maskapai lokal. Misalnya Batik Air gitu ya bersaing dengan Nam Air gitu ya. Nam Air itu kan yang punya si Sriwijaya Air ya. Gitu. Jadi pangsa pasar yang menurun karena adanya persaingan usaha gitu. Yang kedua, analisis lingkungan yang kedua adalah pembatasan penerbangan maskapai Indonesia ke Uni Eropa. Kemudian harga BBM yang semakin naik. Dan pilihan transportasi non-udara yang semakin banyak. Misalnya ada jalan tol gitu ya, kereta api, kapal laut, dan sebagainya. Ya, masyarakat bisa memilih pilihan-pilihan alternatif transportasi yang beragam lah. Kemudian keterbatasan tenaga pilot dengan sertifikasi. Yang keempat, likuidasi maskapai, misalnya Merpati ya, itu udah di likuidasi. Nah, kemudian dari analisis lingkungan tadi, dari beberapa poin tadi, bagaimana kemudian si perusahaan, katakanlah Garuda Indonesia ya, mengambil inisiatif strategi.
Nah, ini sudah masuk ke perencanaan strategi ya. Jadi kalau tadi itu analisis lingkungan, kemudian masuk ke perencanaan strategi. Yang pertama, dia bisa pakai mempertahankan pangsa pasar sebagai maskapai flagship. Jadi maskapai utama yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua, si Garuda Indonesia ini juga bisa memperluas rute penerbangan baru yang sebelumnya dimiliki oleh Merpati, gitu ya. Karena tadi Merpati Air itu ditutup oleh pemerintah karena rugi gitu ya. Nah, ini kesempatan nih buat Garuda untuk ngambil rute-rute penerbangan yang sebelumnya dimiliki oleh Merpati ya. Jadi kalau Merpati Air itu dulu itu dia menguasai penerbangan perintis ya. Penerbangan perintis itu artinya penerbangan ke kota-kota kecil ya, kota-kota pelosok lah. Jadi kalau kayak sekarang tuh kayak misalnya Susi Air misalnya gitu ya. Terus Wings Air gitu dari Lion Air itu juga menguasai jalur-jalur penerbangan perintis ya, jalur penerbangan yang ke pelosok-pelosok kota-kota kecil gitu. Nah, cuma kalau untuk rute penerbangan perintis membutuhkan pesawat yang lebih kecil. Sementara kalau Garuda pesawatnya tipenya tipe besar. Berfokus pada jalur-jalur gemuk ya. Artinya karena tadi di analisis lingkungannya untuk ke Uni Eropa juga masih dilarang gitu ya, maka bisa saja kemudian penerbangan internasionalnya dikurangi gitu ya. Kurangi dan fokus ke jalur-jalur domestik, jalur-jalur yang gemuk, misalnya dari Jakarta ke Medan, Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja, Denpasar misalnya gitu. Kemudian juga aliansi dengan grup perusahaan penerbangan SkyTeam. Karena dia juga tadi pernyataan misinya adalah sinergi ya, sinergi di dalam grup, itu maka inisiatif strategi yang diambil juga bisa lakukan aliansi dengan grup perusahaan penerbangan. Nah, kemudian bagaimana dengan inisiatif strategi SDM-nya gitu ya, sebagai output dari perencanaan SDM gitu ya. Tadi sudah dilakukan analisis lingkungan, kemudian inisiatif strategi bisnisnya seperti apa, kemudian inisiatif strategi SDM-nya akan seperti apa. Nah, yang pertama, bisa saja melakukan rekrutmen pilot-pilot baru ya, karena tadi dia pengen menguasai pangsa pasar perintis gitu ya, pangsa pasar jalur-jalur penerbangan pelosok. Maka yang harus dilakukan pertama mungkin dia harus merekrut pilot-pilot baru yang lebih banyak. Ya. Kemudian juga melakukan peningkatan kompetensi, misalnya dengan melakukan sertifikasi pilot sesuai dengan jenis pesawat. Karena tadi dikatakan bahwa Garuda Indonesia itu pesawatnya besar, kemudian penerbangan perintis membutuhkan pesawat yang lebih kecil, maka mungkin pilot-pilotnya harus dilakukan sertifikasi ulang sesuai dengan jenis pesawatnya. Kemudian juga rekrutmen staf pendukung penerbangan, misalnya pramugari, ground handling gitu ya, teknisi dan sebagainya. Kemudian juga harus perencanaan SDM outputnya juga harus memikirkan alokasi SDM yang ada untuk mendukung rencana perusahaan. Misalnya penempatan SDM di titik-titik pusat penerbangan misalnya gitu ya, atau disebutnya hub ya. Jadi misalnya karena mau ekspansi ke daerah-daerah kecil ya mungkin ada staf-staf atau orang-orang karyawan yang ditempatkan di daerah-daerah pelosok gitu ya, untuk dia standby di situ. Itu kira-kira wujudnya tuh seperti itu gitu ya. Jadi di pertemuan kita ini
berupaya mengaitkan antara kondisi lingkungan gitu ya, kondisi internal eksternal yang dikaitkan dengan perencanaan bisnis, kemudian bentuk perencanaan SDM-nya itu seperti apa sih outputnya. Kira-kira gambarannya dari contoh Garuda Indonesia itu kira-kiranya seperti itu. Di pertemuan ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa yang namanya tujuan perusahaan gitu ya, yang nantinya akan digunakan dalam sebuah perencanaan SDM, sebenarnya dikaitkan dengan visi, dikaitkan dengan misi gitu ya, dan juga dikaitkan dengan kondisi lingkungan baik internal ataupun eksternal dari perusahaan. Nah, kemudian juga dalam perencanaan SDM juga harus mempertimbangkan isu-isu yang terkait dengan pengelolaan SDM yang terkini ya. Jadi kalau tadi di depan kan kita sudah belajar mengenai, kita sudah bahas. Jadi setiap tahun itu ada isu-isu yang diangkat ya. Nah, kayak tahun 60-an itu fokusnya kemana, kemudian isu yang diangkat itu seperti apa gitu. Nah, saat ini isu-isu yang sering kali muncul ya dalam kaitannya perencanaan SDM umumnya dikaitkan dengan yang pertama gap generation ya. Gap generation atau kesenjangan generasi. Jadi kalau kalian pernah dengar itu ada yang namanya generasi X gitu ya. Ada yang namanya generasi Y atau generasi milenial. Ada yang namanya generasi baby boomer gitu ya. Orang-orang tua kita gitu masuknya ke generasi baby boomer. Atau mungkin di generasi Z ya. Kalau yang sekarang ini generasi Z katanya. Orang-orang yang lahir setelah tahun 2000 gitu katanya generasi Z. Nah, ini setiap generasi ini pasti punya karakteristik yang berbeda-beda dalam menyikapi dunia kerja ya. Artinya dia di dunia kerja juga pasti tingkahnya atau gayanya atau pendekatannya juga pasti akan berbeda. Nah, ini kita sebagai orang SDM juga harus mempertimbangkan yang namanya kesenjangan generasi seperti ini. Yang kedua, bisa juga dikaitkan dengan tingkat turnover yang tinggi. Artinya perputaran orang di perusahaan kita itu kecepatannya itu seperti apa. Kemudian angkanya itu seperti apa. Apakah di perusahaan kita ini banyak orang yang resign misalnya gitu ya. Banyak orang yang pensiun atau banyak orang yang kemudian diputus hubungan kerjanya gitu. Nah, itu perlu fokus tersendiri dalam melakukan perencanaan SDM. Kemudian juga dikaitkan dengan employee engagement ya, atau keterikatan karyawan dengan perusahaan. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan diversity management atau manajemen yang berasal dari berbagai macam budaya ya. Umumnya ini terjadi di perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan multinasional yang leadernya ini dari negara tertentu yang kemudian berbeda dengan penerapannya di Indonesia misalnya. Atau kaitannya dengan bonus demografi misalnya. Jadi bonus demografi itu sekarang ini sedang terjadi ketika jumlah angkatan kerja itu sedang tinggi-tingginya gitu ya. Nah, kalau yang lebih kekinian itu dikaitkan misalnya dengan implementasi dari Omnibus Law. Misalnya nanti Omnibus Law sudah disahkan oleh Presiden, sudah ditandatangan gitu ya, maka kemudian juga dalam perencanaan SDM-nya juga kita harus mikirkan tuh
konsep pengelolaan SDM-nya harus seperti apa kalau nanti misalnya dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Khususnya di bagian pengelolaan SDM, gitu. Harus seperti apa pengelolaan SDM-nya. Gitu. Nah, itu kira-kira gambaran untuk pertemuan hari ini. Nah, ini ada slide lagi yang tadi kelewat kayaknya. Jadi contohnya misalnya strategi perusahaan pengen ekspansi gitu ya. Kemudian diturunkan menjadi strategi SDM, maka harus memberikan pelatihan-pelatihan secara desentralisasi. Misalnya gitu. Atau strategi perusahaan pengen perusahaan yang dari sisi produksi dia berbiaya rendah. Maka kemudian strategi manajemen SDM-nya adalah misalnya efisiensi atau adanya pemotongan upah gitu ya. Atau penekanan terhadap pengeluaran biaya dan sebagainya. Misalnya juga kalau di bawah tuh ada strategi perusahaannya dia akan merger dan akuisisi. Jadi merger itu gabung dua perusahaan jadi satu gitu ya. Kalau akuisisi itu ada dua perusahaan tapi perusahaan yang satu ini nyaplok perusahaan yang lain, yaitu akuisisi. Maka dari sisi strategi manajemen SDM-nya itu bisa yang pertama melakukan akulturasi ya. Akulturasi itu penyesuaian budaya perusahaan. Karena kalau setiap perusahaan itu kan pasti ada budayanya sendiri ya, ada culture-nya sendiri. Nah, bisa dibayangkan ketika ada dua perusahaan yang bergabung atau merger menjadi satu perusahaan. Secara logika kemungkinan akan ada dua budaya yang bertentangan gitu ya. Dan mereka kalau digabungin jadi satu mungkin nggak akan match gitu ya. Kemungkinan akan terjadi pertentangan-pertentangan dari sisi kebiasaan cara kerja atau dalam budaya kerja kesehariannya. Gitu. Nah, maka dalam strategi manajemen SDM-nya perlu dilakukan yang namanya akulturasi. Akulturasi itu artinya penyesuaian budaya. Jadi dari dua budaya tadi mungkin akan dilakukan kayak adaptasi, pengenalan gitu ya. Akan ada terbentuk budaya-budaya baru, budaya kerja baru, disiplin kerja yang baru, misalnya jam kerjanya dirubah atau jam kerjanya lebih fleksibel dan sebagainya. Nah, itu akan ada akulturasi budaya. Kemudian mungkin juga dari merger dan akuisisi akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau pengurangan karyawan misalnya. Atau akan terjadi pemberhentian karyawan secara sementara misalnya gitu. Nah, itu strategi-strategi manajemen SDM. Nah, jadi di slide ini adalah beberapa strategi manajemen SDM yang dikaitkan dengan beberapa strategi-strategi perusahaan. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, di pertemuan mendatang, pertemuan keempat, kita sudah mulai masuk ke dalam model dari sebuah perencanaan SDM ya. Jadi ada beberapa ahli yang menyusun sistem atau model sebuah perencanaan SDM. Artinya kalau kita mau melakukan sebuah perencanaan SDM, itu tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan misalnya. Ya. Tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui. Pakemnya harus seperti apa. Gitu ya. Nah, para ahli ini membangun model-model tersebut itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat penyusunan model tersebut gitu. Jadi
ada yang dikaitkan dengan strategi perusahaan, ada yang dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi negara gitu ya, ada yang dikaitkan dengan kondisi tenaga kerja dari sebuah negara dan sebagainya. Nah, itu di pertemuan keempat besok kita akan bahas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini nanti materinya akan saya share di e-kampus ya. Kebetulan materi yang kemarin juga belum sempat saya share kayaknya di e-kampus. Siap, Pak. Siap. Iya, belum, Heeh. Pak. Belum, Pak, ya. Sama eh, nanti juga saya akan share link e-book ya. Kemarin saya lupa share ya. Link e-book tentang manajemen SDM lah. Nanti saya akan share melalui WA deh linknya. Oh, iya, Pak. Bisa Siap, Pak. bisa di-download untuk baca-baca. Iya, Pak. Makasih, Pak. Siap, Pak. Oke, itu aja ya. Terima kasih atas kehadirannya di kuliah pertemuan ketiga ini. Nanti bisa Iya, Pak. Siap. dibaca-baca lagi materinya, slide-nya. Iya, Pak. Oke, Siap. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap Iya, jaga Pak. kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.